Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air, kami keluarga besar PPCI Sekul Madiun mengucapkan ikut berbelasungkawa dan peduli atas musibah yang terjadi dulur kita di area Lumajang, yang mana Gunung Semeru meletus, dan kabar terkini meninggal 14 orang. Semoga beliau-beliau yang telah meninggalkan kita semua ditempatkan di surga, Allahumma amin. Dan juga luka-luka dikabarkan 56, semoga cepat sembuh. Dan juga dikabarkan masih banyak yang keluarga yang hilang, semoga yang hilang lekas ketemu. Begitu juga saudara-saudara yang terdampak erupsi Gunung Semeru diberi kesabaran, diberi ketabahan, dan semoga suasana lekas membaik dan kondusif lagi. Amin. Dulur-dulur sebangsa setanah air, kali ini kita ingin menyampaikan informasi bahwasanya tahun 2019 kemarin kita banyak kedatangan tamu dulur kita dari wilayah pesisir Banyuwangi, yang mana beliau-beliau adalah petani buah naga atau sering disebut dragon fruit, buah naga, dragon fruit. Beliau waktu itu tahun 2019 menanyakan pada saya bahwasanya porang dikombinasi dengan buah naga baik tidak po, begitu. Dan sebenarnya tahun 2019-20 awal itu saya juga banyak video kiriman dari beliau-beliau, tapi mohon maaf sudah terhapus. Dan 2019 itu juga saya menjawab dicoba dulu mas, dicoba dulu nanti hasilnya kayak mana, karena waktu itu saya belum mencoba antara buah naga dan porang kombinasi tumpang sari begitu. Tetapi waktu itu di wilayah saya memang belum ada buah naga. Jadi saya sendiri kaktus macam mana atau buah naga itu cuma lihat di foto-foto gitu. Akhirnya saya mencari bibit buah naga. Dan bibit buah naga itu saya tanam dan saya coba juga kombinasikan dengan porang. Alhamdulillah hasilnya bagus. Walaupun buah naga akarnya serabut, tetapi buah naga jangkauan akarnya nggak terlalu jauh, karena batang pangkal buah naga itu kecil. Walaupun atas itu sangat berat dan memerlukan penopang yang kuat. Jadi kalau buah naga itu penopangnya yang bagus itu cor lor, cor-coran semen itu, jadi kuat. Karena beban yang di atas itu sangat berat. Kalau kayu biasanya 2 tahun sudah lapuk dan roboh. Dan ternyata di daerah saya buah naga juga buahnya bagus. Dan kemarin kita tanam itu varian yang buah warna merah dan warna putih. Dan ternyata perkembangannya juga bagus, dan di bawah porang juga bagus. Jadi nggak ada masalah kalau jenengan buah naga dan porang. Tetapi diameter kira-kira dari pangkal atau diluruskan sama daunnya. Ranting-ranting buah naga itu seandainya menjulur ke kiri 1 meter, ke kanan 1 meter. Berarti kalau ditanami porang ya lurus itu. Lurus dari
rantingnya itu harus free karena akar sampai situ gitu. Jadi bisa dikatakan kalau buah naga itu dari pangkalnya itu free sekitar 2 meter lah, 2 meter baru porang. Dan jarak antar buah naga itu kan biasanya 4 meter antar buah naga, karena kan kalau buah naga itu juga menjulur ke sana kemari. Jadi kalau 2 meter tengah-tengahnya itu masih bisa di kasih porang. 4 meter kan, 4 meter dia menjulur 1,5 meter, menjulur 1,5 meter, tengah-tengahnya bisa porang 2 baris seperti itu. Jadi daripada nanti tumbuh rumput, mending tumbuh porang. Tetapi juga ekstra karena ada 2 komoditas. Nantinya juga panen porang, juga panen buah naga. Dan bisa menambah sedikit-sedikit daripada tanah tersebut cuma ditumbuhi gulma atau rumput. Karena mungkin juga akan menambah kesejukan seperti itu. Dan semangat untuk rawat pun akan bertambah karena ada 2 komoditi. Jadi kesimpulannya tanam buah naga bersama porang itu tetap baik, nggak ada masalah. Cuma jarak tanamnya yang diatur karena buah naga walaupun dia merambat tetapi termasuk juga memerlukan lokasi yang luas. Jadi satu buah naga itu memerlukan 2 meter persegi. Katakanlah 2 meter 2 meter kali 2 meter berarti 4 meter persegi. Karena dia ke kiri bisa menjulur 2 meter, ke kanan 2 meter itu kalau usia 2 tahun. Ini usia 3 tahun lur. Karena begini dulur, pada dasarnya porang itu di bawah pohon-pohon, bawah naungan, di hutan-hutan pun, di perkebunan juga bagus. Jadi nggak ada kendala kalau dikombinasikan dengan buah naga. Jadi untuk porang sendiri itu sebenarnya perawatannya sangat gampang dan termasuk tidak terlalu ribet lah kalau tanam porang itu. Beda dengan tanaman yang lain. Kalau porang itu asal agak dibersihkan gitu saja sudah bagus lah. Karena porang itu sebenarnya terbiasa hidup di semak belukar. Jadi terbiasa hidup bersama alam. Itu dia perang berebut posisi hidup untuk menggapai udara bebas. Bukan udara sinar matahari tetapi udara bebas. Apalagi kalau dirawat, dibersihkan dengan bagus, dipupuk malah lebih cepat gede. Tetapi di alamnya porang itu penyakitnya hampir nggak ada kalau di alam liar. Tetapi kalau di budidaya itu biasanya lebih banyak penyakitnya. Karena kok bisa begitu apa? Iya, karena hakikat aslinya misalnya di situ ada ulat. Ulat itu sebenarnya makan tumbuhan lain atau rumput lain. Karena rumputnya dicabuti habis, maka si ulat itu mau tidak mau adaptasi makan apa adanya. Yang ada di situ porang ya porang yang dimakan. Begitu juga jenis-jenis belatung. Itu juga biasanya makan tumbuhan lain, karena nggak ada dia akan makan porang. Begitu juga jenis serangga-serangga yang lain seperti kutu ulat lalat buah. Itu biasanya mungkin dia cenderung ngentup ke buah-buah yang lain karena nggak ada di situ, karena hakikat rumahnya dia ada di situ. Karena gini sebelum ini contoh yang perang dengan alam, jadi karena belum dicabutin itu hakikatnya memang seperti itu. Karena
Kalau di alam bebas itu cenderung penyakitnya hampir nggak ada karena si hewan-hewan atau siklus kutu-kutu serangga itu akan makan ke eh, hakikat aslinya yang disukai dia, karena sudah nggak ada yang disukai atau makanan dia sudah dicabuti, otomatis cuma ada satu komoditas porang, maka mau tidak mau dia juga akan makan porang tersebut. Kalau masih rimbun seperti ini, makanya saran saya di BPCI secara alam, kalau ada iles-iles nggak usah dibuang atau dibunuh. Ada iles-iles atau walor, karena penyakit porang itu sebelum makan porang biasanya dia lebih suka ke iles-iles. Iles-iles itu untuk mengalihkan konsentrasi serangga. Iles-iles untuk mengalihkan penyakit-penyakit porang itu biar makan iles-iles. Tetapi bukan berarti nanti untuk campuran dan sebagainya, enggak gitu maksudnya. Begitu dengan walor. Walor itu baunya sangat luar biasa, terutama bunganya itu sangat busuk sekali. Maka konsentrasi dari kumbang-kumbang itu akan konsentrasi ke walor itu. Mungkin nanti akan kita bahas lagi, Lur. Akan kita bahas lagi secara mendetail masalah penyakit porang. Dan sekali lagi kami mengucapkan semoga bersabar, diberi ketabahan dulur-dulur yang terdampak erupsi Semeru. Petani itu bebas, petani itu cerdas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suwun.